Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Baik, pada pagi hari ini ada anak-anak yang tidak masuk atau teman yang tidak masuk. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu izin absen terlebih dahulu. Ini kelas A ya? Betul, Bu. Oke, yang pertama Aini, apakah hadir? Hadir. Aulia, Hadir. Azahra, Hadir. Bobby, Hadir, Beni, hadir, Cinta, Hadir. Doni, hadir, Daryl, hadir, Denisa, Hadir. Erika. Hadir. Oke, sudah Ibu presensi. Baik anak-anak, sekarang memasuki sesi materi. Mungkin tadi malam anak-anak udah ada yang belajar. Hari ini kita mau membahas tentang apa? Oke, belum ada ya. Oke, Ibu kasih tahu, hari ini kita akan belajar tentang proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis pada dunia kerja. Jadi kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari proses, apa itu pengertian dari bisnis, dan apa itu proses bisnis. Jadi yang pertama ada, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis merupakan kegiatan menjual atau membeli barang untuk memperoleh keuntungan atau laba. Selanjutnya, pengertian proses. Proses adalah rangkaian tindakan atau pembuatan yang menghasilkan produk yang diinginkan. Jadi, proses bisnis adalah kumpulan yang sudah terstruktur dari sebuah aktivitas untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu atau membuat produk layanan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan menurut para ahli. Ada 3 tokoh para ahli yang mengemukakan bahwa proses bisnis itu seperti ini. Yang pertama dari Magal dan Ward, di mana proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang akan menghasilkan sesuatu dan setiap proses dipicu oleh suatu kejadian. Yang kedua dari Kelly R. Reiner, di mana proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan untuk memproduksi barang atau jasa yang akan bernilai bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir dari Harmer dan Jeffries, di mana proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang memerlukan 1 hingga lebih masukan untuk menghasilkan output yang memiliki nilai di mata pelanggan. Kemudian ada jenis-jenis proses bisnis. Ada 3 jenis utama proses bisnis. Yang pertama ada proses inti, yang kedua ada proses pendukung, yang ketiga ada proses manajemen. Jadi proses inti adalah proses yang menghasilkan barang atau jasa yang bernilai bagi konsumen dan menghasilkan keuntungan yang nyata bagi perusahaan. Nyawa dalam perusahaan ada pada proses operasional. Contohnya seperti proses produksi barang manufaktur. Dalam proses pembuatan barang tersebut harus sesuai dengan SOP. Di sini
barang yang dibuat adalah produksi minuman kemasan, di mana SOP yang pertama itu ada pengecekan bahan baku, yang kedua pencampuran bahan, yang ketiga pengemasan, yang keempat pengecekan akhir sebelum masuk ke gudang, dan yang terakhir itu pemindahan barang ke gudang. Kemudian setelah membuat barang atau setelah membuat barang sesuai dengan SOP, setelah itu kita membagi tugas karyawan sesuai dengan masing-masing bagian. Kayak contohnya operator produksi, itu tugasnya dia mengoperasikan mesin sesuai dengan instruksi kerja. Supervisor produksi, di mana dia ini bertugas untuk mengawasi alur produksi dan menangani kendala teknis. Terus yang ketiga ada staf gudang, di mana staf gudang sendiri ini mencatat jumlah bahan yang masuk dan keluar. Kemudian yang kedua ada proses pendukung. Proses pendukung adalah suatu aktivitas yang membantu proses inti untuk mencapai sebuah tujuan dan mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang tersebut. Lalu kemudian yang ketiga ada proses manajemen. Proses manajemen sendiri merupakan proses di mana suatu perusahaan menentukan visi, arah, dan merencanakan strategi perusahaan serta memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan arahan dan tujuan. Dalam proses ini meliputi tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan untuk memastikan kegiatan bisnis sudah sesuai dengan tahapannya. Selanjutnya ada tahapan proses bisnis. Ada 4 tahapan proses bisnis. Yang pertama ada menganalisis terlebih dahulu kegiatan bisnis. Pada tahap ini sangat penting untuk dilakukan oleh owner atau pemilik perusahaan sebelum memulai kegiatan bisnis. Pada tahap ini, owner menentukan jenis usaha terlebih dahulu, usaha apa yang ingin dibangun, dan menyusun suatu strategi yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian yang kedua ada menentukan proses bisnis. Setelah kita menentukan jenis bisnisnya apa dan tujuannya seperti apa, lalu kita menentukan proses bisnis. Proses bisnis ini seperti menentukan biaya usaha, kemudian memproses pembelian bahan baku, dan memproses pembuatan produk. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan proses bisnis. Dalam melaksanakan proses bisnis ini kita memerlukan analisis dan perencanaan bisnis terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menilai suatu pelaksanaan proses bisnis ini? Jika tidak ada analisis dan perencanaan bisnis, tidak akan bernilai jika tidak adanya pergerakan untuk menjalankannya. Maksudnya di sini tidak ada keinginan karyawan untuk melaksanakan pembuatan produk tersebut. Jadi setiap anggota harus melaksanakan proses bisnis dengan baik agar dapat memberikan sebuah keuntungan bagi perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, evaluasi. Dalam bisnis sangat diperlukan adanya sebuah evaluasi. Evaluasi sendiri ini untuk menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian setelah dievaluasi, seorang owner harus mencari solusi atas masalah tersebut agar suatu proses bisnis ini berjalan
lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat proses bisnis. Ada 5 manfaat proses bisnis. Yang pertama ada mewujudkan tujuan perusahaan, di mana di sini seorang owner menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam bisnis. Oleh karena itu, seluruh proses bisnis dari analisis, perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan sudah diupayakan untuk dilakukan agar tujuan perusahaan terwujud. Tanpa adanya proses bisnis akan mengalami kesulitan bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua ada mewujudkan efisiensi. Dalam bisnis, semua kegiatan yang dilakukan akan lebih terarah dan terukur, di mana maksudnya adalah semua hal sudah berdasarkan pertimbangan dari berbagai unsur. Ketiga, ada memuaskan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan merupakan hal yang utama bagi seorang owner. Apabila seorang pelanggan merasakan kepuasan saat mereka berbelanja, mereka kemudian akan bercerita ke customer lainnya bahwa suatu perusahaan ini atau suatu bisnis ini bagus loh, kalian wajib coba, kalian wajib beli produk mereka. Kemudian yang keempat ada menjalin komunikasi yang baik. Suatu perusahaan harus menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan agar suatu bisnis ini berjalan dengan lancar dan bisa seorang owner ini bisa menjadikan seorang pelanggan ini sebagai rajanya atau ratunya saat berbelanja. Jadi kita itu menghargai seorang customer. Kemudian yang kelima ada mengikuti perkembangan teknologi. Suatu bisnis harus mengikuti segala perkembangan teknologi yang ada agar mempermudah pelanggan dalam berbelanja. Contohnya seperti mengadakan pembayaran secara tunai dan non tunai. Jadi pelanggan yang tidak membawa cash, dia bisa melakukan pembayaran melalui QRIS atau kartu. Selanjutnya ada contoh perusahaan bisnis, ada 3, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Yang pertama ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri. Perusahaan ini membuat barang, contohnya seperti perusahaan Indomie, pabrik sepatu, dan perusahaan elektronik. Kemudian yang kedua ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya berupa jasa atau layanan. Contohnya itu seperti usaha salon, kemudian seperti usaha bengkel, seperti itu. Dan yang terakhir ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak mengolah bahan mentah menjadi barang, tetapi mereka itu menjual suatu produk yang disediakan oleh pihak lain. Kemudian kita akan masuk ke pengertian kantor. Jadi pengertian kantor menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai gedung, rumah, dan ruang. Hal ini berguna untuk mengurus suatu pekerjaan. Kantor sendiri merupakan suatu unit organisasi yang terdiri dari tempat, personil, dan operasi tata usaha. Kemudian kesimpulannya adalah kantor ini merupakan tempat sekelompok orang untuk melakukan kegiatan tata usaha. Selanjutnya ada fungsi kantor. Ada 5 yang akan Ibu jelaskan fungsi kantor tersebut. Yang pertama, menerima informasi. Jadi segala jenis informasi yang masuk dan diterima beragam jenisnya, seperti berbentuk surat, panggilan,
telepon, kemudian pesan atau laporan kegiatan bisnis, dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang kedua, ada merekam informasi. Informasi yang berbentuk rekaman akan disimpan dan akan digunakan sebagai alat bukti di depan hukum ketika suatu perusahaan terkena kasus. Yang ketiga, ada mengatur informasi. Jadi segala informasi yang ada di dalam kantor diatur secara sistematis, bertujuan untuk memanfaatkan secara maksimal oleh pihak yang membutuhkan. Jadi biasanya sebuah perusahaan ini memanfaatkan data dan informasi tersebut secara sistematis untuk membuat suatu laporan tentang program yang akan diadakan di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, ada memberi informasi. Kantor berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Ketika dibutuhkannya suatu informasi, mereka akan memberikan data yang secara sistematis disusun sewaktu itu. Kemudian yang keempat, ada memberi informasi. Kantor berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Ketika dibutuhkannya suatu informasi, mereka akan memberikan data sesuai dengan yang diterimanya sebelumnya. Lalu, informasi ini dapat berupa tulisan atau secara lisan. Kelima, ada melindungi segala aset dan harta. Jadi, semua informasi yang didapatkan akan disimpan dan segala informasi atau data itu menjadi aset atau harta yang sangat berharga untuk suatu perusahaan, dan data tersebut harus dilindungi dan dijaga dengan sebaik mungkin. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang pengertian manajemen perkantoran. Jadi sebenarnya kata manajemen itu banyak asalnya dari bahasa-bahasanya, seperti bahasa Italia, bahasa Arab, Prancis, Inggris, dan lainnya. Jadi ini Ibu ambil dari beberapa bahasa aja, jadi nggak semuanya Ibu masukkan ke dalam penjelasan ini. Jadi kata manajemen itu berasal dari bahasa Prancis kuno, yang biasanya disebut sebagai manajemen, memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kemudian secara etimologis, manajemen berasal dari kata manage dalam bahasa Inggris dan managerial dari bahasa Italia. Dua kata tersebut aslinya berasal dari bahasa Latin, yaitu manus, yang berarti tangan atau dapat diartikan sebagai pemimpin, membimbing, dan mengatur. Tadi pengertian manajemen perkantoran dan bahasa dan arti atau makna dari bahasa yang lain-lainnya seperti apa. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang menurut para ahli. Jadi Ibu ambil 3 tokoh menurut para ahli. Yang pertama ada Milton Brown di dalam buku Effective Work Management, bahwa manajemen adalah penggunaan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan, dan metode yang efektif untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada dari E.F.L. Bridge dalam buku manajemen, menyatakan bahwa manajemen adalah sesuatu yang dilakukan orang dalam hubungan dengan orang lain. Manajemen sendiri merupakan suatu proses sosial. Tiga, dari tokoh Rich W. Griffin dalam buku manajemen juga didefinisikan manajemen ini sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan,
sumber daya untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Kesimpulannya adalah manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan menggerakkan orang-orang. Selain itu, manajemen perkantoran diartikan sebagai proses kegiatan seperti merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pekerjaan kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya adalah layanan bisnis bidang manajemen perkantoran. Apa sih layanan? Jadi layanan adalah sebuah aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen atau barang milik tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Kemudian pengertian layanan bisnis tersendiri adalah segala bentuk kegiatan melayani kebutuhan pelanggan yang berbentuk bisnis to bisnis, bisnis to customer, dan bisnis to government. Kemudian beberapa contoh layanan bisnis dalam bentuk jasa. Yang pertama ada layanan bisnis pada bidang administrasi, seperti layanan kesekretariatan administrasi, seperti mengoperasikan telepon, tenaga kearsipan. Kemudian layanan jasa perpindahan lokasi kantor, dan yang terakhir ada layanan penyimpanan data. Yang kedua, layanan bantuan teknis atau IT. Yang pertama ada layanan pendaftaran domain, yang kedua ada layanan desain web, yang ketiga ada layanan penyimpanan data digital. Yang ketiga, layanan jasa keuangan. Yang pertama ada layanan akuntansi dan pembukuan, yang kedua ada layanan pembayaran gaji, yang ketiga ada layanan konsultasi pajak. Baik, sesi pemaparan materi pada pagi hari ini sudah selesai. Mungkin ada anak-anak yang kurang jelas dengan materi yang sudah Ibu sampaikan, boleh bertanya. Bagian mana yang kurang jelas nanti Ibu jelaskan kembali agar kalian juga paham tentang materi pada pagi hari ini. Jadi ini adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kalian bebas mau tanya apa aja nanti Ibu jawab, tapi berkaitan dengan materi yang udah Ibu sampaikan sebelumnya. Ibu, izin tanya. Sekarang kan zamannya serba digital. Tadi disebutkan di bagian layanan bisnis kayak desain web sama penyimpanan data digital. Itu kan tidak berbentuk fisik, jadi nggak kayak kita beli buku di toko. Apakah itu tetap disebut kantor? Betul, itu tetap disebut sebagai kantor. Coba diingat kembali penjelasan tentang definisi kantor menurut KBBI yang kita bahas tadi sebelumnya. Kantor itu bukan cuma soal gedung atau rumah, tapi unit organisasi tempat melaksanakan tata usaha. Pada zaman sekarang ada banyak sekali yang namanya kantor virtual, meskipun jasanya tidak terlihat seperti contohnya jasa konsultasi pajak atau desain web. Proses administrasinya tetap ada. Ada yang menerima informasi, merekamnya hingga melindunginya agar tidak hilang. Jadi mau bisnisnya jualan sepatu atau jualan jasa penyimpanan data, mereka semua tetap butuh yang namanya manajemen perkantoran supaya operasionalnya tidak berantakan. Ada murid yang kurang jelas lagi, ada yang ditanyakan lagi. Ibu, saya izin bertanya. Saya masih bingung bagian proses bisnis, intinya tadi berjualan untuk mencari untung. Tetapi kenapa HRD atau IT yang kerjaannya di balik layar itu kan nggak langsung menjual barang ke customer? Kenapa mereka tetap disebut bagian dari proses bisnis? Pertanyaannya bagus sekali. Jadi anak-anak, dalam sebuah perusahaan tidak mungkin bagian penjualan bekerja sendirian.
Coba kalian bayangkan bagaimana jika sebuah pabrik minuman bagian produksi atau produksi inti memang yang membuat barangnya, tetapi siapa yang mencari karyawan untuk mengoperasikan mesinnya? Itu adalah tugas HRD. Kemudian siapa yang akan memastikan sistem komputer dan pembayaran krisnya lancar? Itu tugasnya seorang IT. Jadi HRD dan IT ini termasuk ke proses pendukung. Kenapa? Karena tanpa adanya mereka, proses ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi meskipun mereka tidak berjualan langsung ke pelanggan, tetapi mereka melayani bagian produksi agar perusahaan tetap untung. Itulah mengapa semuanya saling berkaitan dalam satu kesatuan proses bisnis. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tarik sebuah kesimpulan tentang apa saja yang sudah kita pelajari. Tadi kita sudah mempelajari apa itu proses bisnis, mulai dari proses inti seperti produksi hingga proses pendukung seperti HRD dan IT. Perlu diingat bahwa suatu perusahaan itu seperti sebuah mesin jam, tidak ada bagian yang lebih penting dari yang lain. Bagian produksi tidak akan jalan tanpa orang-orang yang hebat dari HRD. Begitu pula dengan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak akan rapi tanpa adanya manajemen perkantoran yang baik. Jadi, apapun peran kalian nanti di dunia kerja, entah itu sebagai staf administrasi, teknisi IT, atau pengusaha, kalian adalah bagian dari rantai nilai yang menciptakan solusi bagi masyarakat. Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian pada hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan untuk Ibu sangat menunjukkan bahwa kalian sudah mulai berpikir secara kritis dan sudah memahami apa itu tentang proses bisnis. Dunia kerja di luar sana terus berubah. Teknologi seperti kris dan penyimpanan data digital yang kita bahas tadi akan terus berkembang. Jadi sebagai generasi yang muda, kita harus bisa pintar-pintar memanfaatkan suatu teknologi tersebut. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Baik, Ibu mohon maaf bila ada salah kata saat menyampaikan materi. Dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya.